Dengan saya sendiri, Sabrina Manulang. Saya Kamelia Sadiama. Saya Maria Kristiwarungu. Saya Noventri Panjaitan. Dan saya Martina Gracia Wijaya Nadia. Kami akan mempresentasikan hasil ringkasan dari tugas kami. Stay tuned! Saya akan menjelaskan tentang audit teknologi informasi ataupun TI. TI adalah penilaian menyeluruh terhadap sistem TI organisasi untuk memastikan keamanannya, efektivitasnya, efisiensi, serta kepatuhannya terhadap kebijakan. Adapun tujuan audit TI, yang pertama keamanan aset TI, melindungi sistem dan data dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada efektivitas kontrol internal, menilai sejauh mana kontrol bekerja sesuai tujuannya. Yang ketiga kepatuhan regulasi, yaitu memastikan kesesuaian terhadap standar regulasi industri. Yang keempat ada efisiensi operasional, yaitu menilai optimalisasi TI dalam mendukung bisnis. Yang kelima mendukung keputusan manajemen, menyediakan waktu yang akurat dan tepat waktu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai tantangan audit TI. Tantangan audit TI terbagi menjadi 5. Yang pertama, perkembangan teknologi cepat. Auditor harus terus belajar hal baru. Yang kedua, kurangnya dokumentasi sistem, menyulitkan proses audit. Yang ketiga, kompleksitas sistem. Sistem yang besar butuh pemahaman teknis mendalam. Yang keempat, ancaman cyber. Risiko kebocoran data dan malware meningkat. Yang kelima, keterbatasan pemahaman auditor. Auditor bisa kesulitan memahami sistem yang spesifik. Selanjutnya, ruang lingkup audit TI. Audit tidak hanya teknis, tapi juga menyangkut manajemen dan kebijakan. Meliputi yang pertama, infrastruktur TI, yaitu server, jaringan, perangkat keras. Yang kedua, aplikasi dan sistem informasi, yaitu keandalan dan keamanan dari software. Yang ketiga, keamanan data, backup dan proteksi data sensitif. Yang keempat, proses pengembangan, yaitu kontrol versi dan dokumentasi sistem. Yang terakhir, tata kelola, apakah TI dikelola sesuai framework seperti COBIT atau ISO. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang alat dan teknik update TI. Alat yang digunakan yaitu Vulnerability Scanner, yaitu deteksi kelemahan keamanan. Kemudian Network Analyzer, yaitu analisis lalu lintas jaringan. Kemudian Log Management, yaitu pencatatan aktivitas sistem. Yang terakhir CATS atau ACL IDA Audit Board, yaitu analisis data otomatis. Sedangkan teknik audit TI yaitu TABK atau teknik audit berbantuan komputer, yaitu analisis seluruh data bukan sampel saja. Kemudian audit berbasis standar, yaitu mengacu pada ISO 27001 COBIT. Yang terakhir AI atau ML, yaitu otomatisasi dan analisis prediktif risiko. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang framework tata kelola TI. Dalam framework tata kelola TI, ini ada kerangka kerja yang digunakan, yaitu ada 3. Yang pertama itu COBIT 5. Tata kelola berdasarkan 5 prinsip utama, yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, mencakup seluruh bagian organisasi, menerapkan satu kerangka kerja terintegrasi, dan memenuhi dan menggunakan pendekatan holistik dan memisahkan tata kelola dari manajemen. Yang kedua itu ada COBIT 2019, yaitu menambahkan desain faktor untuk fleksibilitas desain. Yang ketiga ada CFMI, meningkatkan tingkat kematangan organisasi, yaitu dari level 0 sampai ke level 5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuannya. Tujuannya itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada evaluasi tata kelola TI.
Yang kedua, merancang strategi yang selaras dengan tujuan bisnis. Dan yang ketiga, memberi rekomendasi perbaikan. Baik, saya akan melanjutkan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko agar tujuan organisasi tercapai. Penilaian risiko dilakukan dengan menganalisis kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan dampaknya terhadap organisasi, lalu menetapkan strategi respon yang sesuai seperti menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko tersebut. Dalam konteks teknologi informasi, risiko dapat berupa kesalahan sistem, kebocoran data, hilangnya produktivitas, atau serangan cyber. Oleh karena itu, penggunaan kontrol seperti keamanan fisik, pembatasan akses, pemantauan sistem, serta audit berkala sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya insiden tersebut. Standar ISO 31000 ialah dari ISO 31000 tahun 2009 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 31000-2011. Merupakan standar internasional yang memberikan panduan prinsip, kerangka kerja, dan proses dalam manajemen risiko. Standar ini dapat diterapkan di semua jenis organisasi, baik sektor publik, swasta, maupun non-profit, dan pada semua jenis risiko tidak terbatas hanya pada risiko keuangan. Prosesnya ada komunikasi, penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi risiko, dan perlakuan risiko dan pemantauan. Secara keseluruhan, manajemen risiko tidak hanya merupakan bagian dari proses manajemen, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi yang mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat, efisien, dan bertanggung jawab. Memahami dan menguasai standar serta kerangka kerja seperti KOSO, NIST, ISO, dan COVID menjadi keterampilan penting, terutama bagi mereka yang akan berkecimpung dalam bidang teknologi informasi, audit, dan tata kelola perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit manajemen proyek. Audit ini fokus pada proyek, bukan hanya TI. Dengan proses audit proyek, yang pertama ada perancangan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis, keempat pelaporan, dan yang kelima adalah tindak lanjut, yang mana memiliki tujuan memastikan proyek sesuai standar, temukan risiko dan kekurangan, dan memberikan rekomendasi peningkatan. Proyek juga memiliki tantangan, kompleksitas proyek, kekurangan dokumen, dan perbedaan persepsi stakeholder. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan sebagai kelompok 6. Kami berharap informasi yang dibagikan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Bye-bye!